Kinetika dan reaksi enzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Biokimia kelas B Intralahya yang beranggotakan saya Radita Rahmadwanti, saya Indra Soleha, dan saya Zirina Oksarima. Di sini kami akan membahas materi mengenai kinetika dan reaksi enzim. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran: mahasiswa menguasai fondasi saintifik materi enzim. Materi singkat. Enzim merupakan biomolekul protein yang berfungsi sebagai biokatalis, mengkatalisis reaksi yang terjadi pada makhluk hidup. Untuk menentukan laju reaksi enzim dan bagaimana reaksi enzim berubah per satuan waktu dikenal sebagai kinetika enzim. Faktor kunci yang mempengaruhi laju reaksi yang dikatalisasi oleh enzim adalah konsentrasi substrat. Perubahan konsentrasi substrat bahwa S berubah selama reaksi in vitro karena substrat diubah menjadi produk. Salah satu pendekatan penyederhanaan dalam eksperimen kinetika adalah mengukur laju awal atau kecepatan awal yang disebut sebagai P0. Inhibitor enzim. Inhibitor enzim adalah molekul yang mengganggu katalisis, memperlambat atau menghentikan reaksi enzimatik. Inhibitor enzim adalah salah satu agen kimia paling penting diketahui. Studi tentang inhibitor enzim juga telah memberikan informasi berharga tentang mekanisme enzim dan telah membantu menentukan jalur metabolisme. Ada dua kelas besar inhibitor enzim, yaitu inhibitor reversible atau penghambat dapat balik dan inhibitor irreversible atau penghambat tidak dapat balik. Langkah kerja. 1. Cari dan pahami materi mengenai kinetika dan reaksi enzim. 2. Cari bahan pendukung terkait materi enzim lalu rekam. Ketiga, lakukan pengeditan video dengan baik dan menarik. Alat dan bahan. Yang pertama ada isolat pabrik tahu, yang kedua ada jurnal yang berjudul Identifikasi Bakteri Penghasil Inhibitor Beta-laktamase dari Isolat Pabrik Tahu Sumedang. Yang ketiga, handphone. Adapun contoh yang kami ambil pada materi ini yaitu pada industri tahu. Jurnal yang berjudul Identifikasi Bakteri Penghasil Inhibitor Beta-laktamase dari Isolat Pabrik Tahu Sumedang pada intinya membahas tentang bakteri yang ada pada tahu untuk menghasilkan inhibitor beta-laktamase. Beta-laktam digunakan untuk meningkatkan spektrum aktivitas untuk memasukkan spesies bakteri tambahan atau untuk mengatasi mekanisme resistensi spesifik yang muncul pada populasi bakteri yang ditargetkan. Saat ini, mikroorganisme yang banyak menghasilkan antibiotik inhibitor beta-laktamase berasal dari genus Streptomyces sp. Sejumlah inhibitor beta-laktamase yang berasal dari bakteri Streptomyces adalah inhibitor penisilinase yang dihasilkan S. gedanensis. Asam clavunalik dihasilkan S. clavuligerus dan contoh lain yaitu CP45,899 merupakan penghambat irreversibel beberapa bakteri penisilinase dan cephalosporinase. Dengan adanya konsentrasi CP45,899 rendah, ampicillin dan beta-laktam lainnya mudah menghambat pertumbuhan berbagai bakteri yang mengandung beta-laktamase. Salah satu cara untuk mendapatkan agen inhibitor ini adalah dengan menemukan bakteri yang mampu menghasilkan inhibitor beta-laktamase. Dalam proses pembuatan tahu, kedelai yang telah dihancurkan ditambahkan dengan air atau disebut dengan acian. Acian ini merupakan salah satu sumber alam yang potensial untuk mendapatkan mikroorganisme penghasil metabolit sekunder. Kemudian, acian ditambahkan cuka untuk mendapatkan produk tahu. Adanya protein dan kondisi asam dapat menjadi pemicu bakteri untuk menghasilkan antibiotik. Berikut ilustrasinya. Penisilin adalah antibiotik beta-laktam. Jika bakteri sensitif, penisilin mudah membunuhnya. Namun, beberapa bakteri dapat menghasilkan enzim yang disebut enzim beta-laktamase. Enzim ini menghancurkan penisilin. Penisilin tidak dapat bekerja dan bakteri dapat tumbuh, sehingga dapat dikatakan bakteri resisten terhadap penisilin. Sekarang,
Mari kita hadirkan inhibitor beta-laktamase. Sesuai namanya, mereka menghambat enzim beta-laktamase yang diproduksi oleh bakteri. Jadi, penisilin tidak hancur dan bisa membunuh bakteri. Dengan demikian, sensitivitas terhadap penisilin dipulihkan. Lalu, amoksilin ditambah asam clavulanat adalah salah satu kombinasi yang biasa digunakan pada bakteri resisten tersebut. Jadi, penisilin direaksikan dengan beta-laktamase akan menghasilkan sensitivitas terhadap penisilin pada bakteri inhibitor beta-laktamase. Secara singkat, hasil identifikasi bakteri penghasil inhibitor beta-laktamase dari isolat acian adalah Bacillus licheniformis. Bacillus licheniformis menghasilkan peptida yang menjadi antibiotik. Kemungkinan antibiotik yang dihasilkan merupakan peptida yang bisa menghambat kerja enzim beta-laktamase sehingga pertumbuhan bakteri uji tidak terjadi. Demikian video pembahasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.